Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda lebih sering berbicara tentang power atau daya daripada torsi. Sebenarnya keduanya penting untuk performa. Apa arti torsi dalam bersepeda? Bisakah kita memperbaikinya? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Perbedaan antara torsi dan power. Kita sering mendengar torsi dalam diskusi seputar mobil, karena ini mengukur gaya rotasi atau kekuatan dari mesin mobil. Dalam bersepeda, itu serupa. Torsi mengukur gaya rotasi yang dihasilkan oleh kaki pesepeda dan diterapkan ke pedal selama kayuhan pedal. Ini mungkin tampak sangat mirip dengan definisi power. Hanya ada satu perbedaan. Kita harus mengalihkan torsi dengan cadence atau kecepatan rotasi untuk mendapatkan output daya kita. Inilah mengapa melatih cadence bersepeda yang berbeda penting saat melatih torsi. Pelatihan torsi meningkatkan kekuatan otot. Kita dapat menganggap latihan torsi hampir seperti latihan kekuatan yang dapat kita lakukan di sepeda. Pelatihan torsi membantu mengembangkan jalur neuromuskular antara otak, neuron motorik kita, dan otot. Membangun jalur ini sangat penting untuk perekrutan otot yang efektif. Hal ini paling sering dibutuhkan pada tanjakan panjang atau time trial di mana cadence kita perlahan turun, atau selama sprint di mana torsi tinggi digunakan dengan cadence tinggi. Buat sesi latihan torsi kita sendiri. Tidak sulit untuk membuat sesi torsi kita sendiri. Mari kita lihat 3 komponen utama yang harus dimiliki setiap sesi latihan yang baik: pemanasan, bagian utama, dan pendinginan. Kita dapat melatih torsi tidak peduli apakah kita berencana untuk bersepeda di luar ruangan atau di dalam ruangan. Pemanasan yang tepat selalu penting. Sekitar 10 menit pemintalan mudah sudah cukup di dalam ruangan. Berikan lebih banyak waktu bila kita bersepeda di luar ruangan, terutama jika cuaca dingin. Sekitar 30 menit akan membuat kaki kita siap untuk bekerja keras. Interval yang berlangsung antara 4 hingga 10 menit adalah yang terbaik. Kita tidak harus melakukan interval 4 hingga 10 menit dalam satu sesi. Kita bisa memecahnya menjadi lebih pendek, tetapi dengan pengulangan yang banyak, sehingga total interval akan sama, yaitu 4 hingga 10 menit. Tempat bersepeda di luar ruangan yang terbaik untuk interval adalah pendakian yang stabil dan curam dengan gradien 8 hingga 12%. Jika kita tidak bisa menemukan tempat seperti itu, cari pendakian apapun dengan gradien setidaknya 4 hingga 5% untuk menghasilkan resistensi yang cukup. Pilih gear rasio terberat yang memungkinkan kita mempertahankan cadence 40 hingga 60 rpm. Jika kita baru dalam hal ini, mulailah dengan cadence yang lebih tinggi, gear rasio lebih ringan, dan kurangi saat kaki kita semakin kuat. Hindari cadence di bawah 40 rpm dengan gear tinggi, karena hanya akan mengakibatkan cedera lutut. Pendinginan. Selalu sertakan beberapa putaran mudah untuk mendinginkan setelah interval yang sulit. Ini akan membantu kita pulih lebih cepat untuk perjalanan berikutnya dalam seminggu. Durasinya bisa sama dengan pemanasan kita. Melatih torsi melelahkan. Menambahkan jenis latihan ini ke rutinitas latihan kita bisa sangat bermanfaat. Kita cenderung melihat peningkatan kekuatan yang mengesankan selama beberapa minggu pertama melakukan latihan ini. Namun perlu diingat bahwa sesi latihan torsi sangat menguras tenaga. Sesi tersebut menyebabkan banyak kerusakan dan kelelahan pada otot kaki kita.
Oleh karena itu, bijaklah dengan tubuh kita. Beri waktu istirahat yang cukup agar tubuh bisa beradaptasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.